Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu kembali dengan mata kuliah korespondensi bisnis Indonesia. Adapun yang menjadi pokok bahasan kita yaitu prosedur atau istilah siklus bisnis. Nah, di dalam kegiatan bisnis atau puncak terjadinya bisnis adalah yaitu terjadinya kesepakatan jual beli yang ditandai oleh penyerahan barang atau jasa oleh penjual dan penyerahan uang sebagai nilai tukar oleh pembeli atau sebaliknya. Nah, proses umum terjadinya transaksi bisnis yang prosesnya mulai dari penjual memperkenalkan perusahaan dan produknya kepada pembeli pemesan nama surat masing-masing. Nah, siklus bisnis di sini dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini. Yaitu pertama, dari pihak penjual atau pihak produsen. Dari pihap penjual ini bila mana ingin menjual barangnya kepada calon pembeli, maka pihak penjual atau produsen membuat surat yang namanya surat perkenalan. Nah, surat perkenalan ini ditujukan ke calon pembeli. Nah, adapun informasi yang tercantum di dalam surat perkenalan adalah nama perusahaan dan bisnis usaha atau kegiatannya. Dan yang berikut adalah gambaran kemampuan yang dimiliki, tenaga ahli dan peralatan yang dipakai untuk memproduksi suatu barang. Dan ketiga adalah pekerjaan atau proyek yang pernah dilakukan atau yang ditangani. Dan selanjutnya adalah harapan atau prospek yang dikehendaki oleh penjual. Nah, ini adalah isi daripada surat perkenalan. Dimana kalau kita aplikasikan bahwa di dalam surat perkenalan nanti kalimatnya akan begini. Dengan ini kami memperkenalkan perusahaan kami yang bernama bla bla bla, yang bergerak di bidang misalnya di bidang alat, di bidang elektronik, yaitu memproduksi misalnya setrika listrik. Titik. Itu dalam hal ini pihak perusahaan ini memperkenalkan barangnya. Lalu berikut gambaran lagi yang ada di dalam surat perkenalan, yaitu pihak perusahaan memperkenalkan tenaga ahlinya, bahwa nanti di dalam kalimat dalam surat dikatakan bahwa ya perusahaan kami memiliki SDM yang tangguh di bidang memproduksi setrika listrik misalnya. Nah, selanjutnya pekerjaan proyek yang ditangani. Nah, di sini aplikasinya bahwa produksi daripada perusahaan tersebut sudah banyak digunakan di kantor-kantor atau di instansi lain atau berada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir isi daripada surat perkenalan adalah harapan atau prospek yang dikehendaki oleh penjual. Nah, aplikasinya di sini mungkin dia di dalam surat itu dia mengatakan demikian. Dengan adanya surat perkenalan ini, kami harap dapat bekerja sama dengan perusahaan Bapak Ibu. Itulah gambaran umum yang ada di dalam isi surat perkenalan. Selanjutnya, setelah dari penjual membuat surat perkenalan ditujukan kepada calon pembeli. Nah, apabila calon pembeli ini berminat terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, maka calon pembeli akan membuat surat yang namanya surat permintaan penawaran. Nah, surat permintaan penawaran ini biasanya berisi atau pada umumnya surat permintaan penawaran ini berisi yaitu di mana satu, menanyakan nama dan jenis barang. Dua, menanyakan ciri-ciri khusus atau spesifikasi dari barang, yaitu tipe, ukuran, kualitas, kapasitas, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan menanyakan, calon pembeli ini akan menanyakan
harga satuan. Nah, berapa sih harga dari barang yang ditawarkan? Selanjutnya menanyakan lagi berapa potongan harga. Ada enggak semacam diskon yang ditawarkan dari produk dari penjual tersebut. Lalu menanyakan lagi cara pembayaran. Nah, cara pembayaran ini apakah dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Lalu selanjutnya menanyakan lagi cara penyerahan barang. Nah, cara penyerahan barang ini nanti akan ada istilah loko gudang pembeli, loko gudang penjual. Lalu selanjutnya menanyakan kemudahan yang diperoleh pembeli. Nah, nanti apakah ada servis gratis, garansi, atau biasa dikenal dengan layanan purna jual. Inilah isi daripada surat permintaan penawaran. Nah, setelah si calon pembeli membuat surat permintaan penawaran, ditujukan ke pihak penjual. Pihak penjual nanti akan menerimanya dengan membuat surat penawaran. Nah, surat penawaran pada umumnya berisi yaitu jenis produk yang ditawarkan, kelebihan produk yang ditawarkan dengan produk sejenis, harga dan cara penyerahan, potongan harga bila ada, masa waktu penawaran jika ada. Nah, perlu Anda ketahui bahwa surat penawaran ada dua. Satu, surat penawaran atas jawaban dari surat permintaan penawaran. Jadi surat penawaran pertama ini munculnya oleh karena adanya surat permintaan penawaran yang menanyakan harga, cara penyerahan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, surat penawaran atas inisiatif penjual. Artinya surat penawaran ini dibuat tanpa adanya surat permintaan penawaran. Nah, dari pihak penjual membuat surat penawaran. Nah, surat penawaran ini biasanya dengan kalimat yang khas, yang sifatnya merayu. Nah, setelah calon pembeli menerima surat penawaran dari pihak penjual, nanti kalau si calon pembeli berminat, maka dia akan membuat surat pesanan. Setelah pihak penjual mengirim surat ke calon pembeli, yaitu surat penawaran. Nah, surat penawaran ini tadi sudah dijelaskan ada dua, dari jawaban atas surat permintaan penawaran dan surat penawaran inisiatif sendiri penjual. Nah, apabila pihak calon pembeli berminat, maka dia akan membuat surat namanya surat pesanan. Nah, ketika calon pembeli membuat surat pesanan, nanti akan berubah jadi statusnya sudah pemesan atau pembeli. Adapun isi daripada surat pesanan pada dasarnya dia memuat satu, nama atau jenis, tipe, ciri-ciri lain dari barang yang dipesan. Lalu isi yang kedua daripada surat pesanan biasanya mencantumkan jumlah atau banyaknya barang yang dipesan atau pesanan, cara pembayarannya, apa dia cash atau kredit. Yang keempat, cara pengiriman barang atau cara penyerahan barang yang dikehendaki. Lalu kelima, waktu penyerahan dan waktu pengiriman yang diinginkan. Harga dan bila perlu kalkulasi harga bila sudah tahu pasti perinciannya. Maksudnya begini, di dalam surat penawaran disarankan sebaiknya mencantumkan harga, dan apabila ada potongan harga sudah dikurang dengan potongan harga sehingga jelas berapa yang harus dibayar
dan misalnya berapa tunai yang dibayar di awal dan selebihnya dibayar setelah barang diterima. Jadi pada dasarnya dicantumkan informasi demikian. Lalu yang terakhir dicantumkan biasanya kembali potongan harga. Jadi dicantumkan potongan harga ini berdasarkan dari surat penawaran yang diterima oleh pemesan. Nah, setelah surat pesanan ini dibuat oleh pembeli, maka diterima oleh penjual. Penjual nantinya bila mana setuju, maka dia akan membuat namanya surat pengiriman barang. Ya, selanjutnya dari pihak penjual menerima surat pesanan barang. Nah, di sini terjadi apakah pengiriman barang atau penolakan. Jadi, ya kembali dari pihak penjual. Bila mana dia setuju, maka dia lakukan pengiriman barang. Setuju dalam arti apabila sesuai dengan surat penawaran yang ditawarkan, ketika terjadinya penawaran berdasarkan brosur yang disampaikan ke calon pembeli. Maksudnya demikian, ketika disampaikan brosur, di brosur mungkin harganya 5. Nah, ketika calon pembeli memesan mungkin waktu yang agak lama, tenggang lama, mungkin sudah harganya sudah menjadi 7. Nah, ketika ketika pembeli memesan pada waktu itu ya dengan harga 5 misalnya barang tersebut, sementara sudah naik. Jadi bisa saja pihak penjual kembali melakukan konfirmasi, belum melakukan pengiriman barang. Nah, apabila pihak penjual setuju dengan pesanan yang dilakukan oleh pembeli, maka pada dasarnya isi surat pengiriman pesanan yaitu 1, berdasarkan order yang mana barang dikirim. Jadi apa yang dipesan itulah yang akan dikirim. Berikut isi yang berikut yaitu jenis barang apa saja yang dikirim. Berikut berapa jumlah barang yang dikirim, dengan alat angkut apa barang dikirim, dokumen apa saja yang dilampirkan dalam surat pengiriman pesanan tersebut. Nah, dalam pengiriman barang biasanya dilampirkan beberapa surat pengiriman pesanan sesuai dengan kasusnya. Nah, misalnya dalam pengiriman biasanya dilampirkan surat pengiriman pesanan, harus dilampirkan faktur dan surat pengantar barang. Nah, faktur ini sudah termasuk adanya faktur pajak di dalam. Sedangkan surat pengantar barang ini dijadikan surat sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima dalam keadaan baik maupun dalam keadaan kurang baik barangnya. Nah, apabila barang dikirim melalui perusahaan atau pengangkutan darat, laut, dan udara, maka harus disertakan surat muatan barang atau surat angkutan barang. Biasanya surat angkutan barang ini beda-beda. Ada yang namanya surat jalan, ada namanya bill of lading atau BL, atau ada namanya airway bill. Nanti semacam ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti pada pertemuan akan datang kita akan masuk dengan surat bisnis dengan praktek. Terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.